Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-38. Namun, sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kuat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-38. Begini firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang ngajak kita untuk menderita, maukah Anda? Pasti semua kita akan keberatan. Makanya sering kita berkata, ngapain lagi memikirkan sesuatu yang susah? Hidup ini aja sudah susah. Ngapain lagi bicara tentang sesuatu yang penderitaan dalam kehidupan kita? Hidup ini saja sudah banyak penderitaan. Gak usahlah ditambah-tambah lagi penderitaan ini gitu. Memang tak ada yang mau menderita dalam kehidupan ini. Semua orang mau sukses, berhasil, mendapatkan apa yang diinginkannya, memperoleh sesuatu yang dicita-citakan. Manusiawi sekali. Benar. Itulah yang selalu diinginkan, yang selalu hadir dalam kehidupan umat manusia ini secara keseluruhan. Sekali lagi, tidak ada yang mau menderita. Tidak ada yang mau sengsara. Tidak ada yang mau kesusahan dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal itu juga yang mampir di dalam pikiran seorang Petrus ketika dikatakan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Artinya apa? Petrus gak mau Yesus itu menderita. Petrus gak mau perkataan
yang diluarkan oleh Tuhan Yesus itu menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupannya. Dan Petrus gak mau Yesusnya, gurunya, berada di dalam kesusahan, apalagi menderita dan mati. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah seperti apa yang kita ungkapkan awal tadi, bahwa tidak ada yang siap untuk menderita, bahwa tidak ada yang siap untuk berada dalam kesusahan, terlebih untuk mati di dalam perjalanan kehidupan ini. Bahkan membicarakan kematian saja kita tidak mau. Dan yang lebih aneh lagi, kalau kita membawa berita kematian atau menceritakan kematian di tengah-tengah satu rumah, serta bijabuan katanya. Sakit takutnya bicara mati. Atau kalau ada orang bicara mati, yang lain lah bicarakan nasi mak pakai tahun. Jangan bicara tentang mati. Petrus manusiawi sekali. Petrus mengandalkan logikanya. Petrus mengandalkan pikirannya, mengandalkan hatinya, dan mengandalkan maunya seperti apa terjadi untuk kehidupan Tuhan Yesus. Ternyata saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Justru Tuhan Yesus memandang murid-murid dan memarahi Petrus. Bahkan dikatakan begitu kasarnya, begitu kerasnya, begitu tegasnya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari kita melihat perkataan ini. Mari kita melihat kalimat itu, "Enyala iblis." Wah, itu kasar sekali ya. Bahkan barangkali kita akan berpikir, masakan iya Tuhan Yesus sekeras itu, sekasar itu, setegas itu? Mungkin kalau kita pakai hati, ya pasti kita akan tersinggung. Kalau kita orang Batak, kalau dibilang Allah mahu bulis gitu, hati itu sakitnya di mana-mana gitu ya. Bukan hanya sakitnya di sini saja gitu. Tapi itulah situasi yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mengatakan kepada Petrus, "Enyala iblis." Apa yang kita lihat di dalam situasi itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa setiap pribadi yang mencoba menghalangi karya Allah di dalam kehidupan ini, itu adalah bahasa si iblis. Setiap pribadi yang ingin menghalangi karya Tuhan Yesus terjadi di muka bumi itu tidak lain adalah pikiran dari si iblis. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan dalam situasi itu? Ketika Tuhan Yesus mengatakan "Enyala iblis", Tuhan Yesus mau mengatakan tidak ada saat, tidak ada situasi untuk berdialog, tidak ada situasi untuk mencoba membuka komunikasi dengan keinginan iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus tegas, kita harus patahkan, dan kita harus menolaknya. Maka Tuhan Yesus begitu keras mengatakan, "Enyala iblis." Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita dan juga kepada Petrus dan murid-murid ketika itu, marilah kita berpikir tentang apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan oleh manusia. Bukankah hal ini begitu, mungkin begitu aneh atau menggelikan? Kenapa? Karena di nats sebelumnya, ketika Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku? Menurut orang, menurutmu?" Dengan lantang Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Tapi ternyata itu pemahaman pemikiran hanya di dalam logikanya saja. Hanya di dalam pikirannya saja. Hanya sesuatu yang keluar dari mulutnya saja.
Buktinya apa? Dia tidak juga mengenal untuk apa Yesus itu datang. Makanya Tuhan mau mengatakan kepadanya, kepada kita, kepada murid-murid, biarlah kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sebab yang mau Allah lakukan, sebab yang Allah nubuatkan untuk keberadaan Yesus, bahwa Yesus harus mati, mengalami banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, bahkan akan mengalahkan kematian itu sendiri. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan pribadi seorang Yesus. Dia memang ditolak, dia menderita, dia mati, tapi dia akan bangkit. Yesusmu akan bangkit. Maka di sanalah kekuatan, apa yang menjadi tema kita saat ini. Biarlah setiap kita berhikmat, memahami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan mengandalkan pikiranmu, bukan mengandalkan logikamu, bukan mengandalkan maumu, tapi mengandalkan hikmat yang dari Tuhan itu. Memahami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sekali Tuhan Yesus mengatakan, sekali lagi, bukan apa yang Tuhan pikirkan, engkau pikirkan, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sebab begitulah kenyataan yang suka terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita juga selalu berpikir bahwa ikut Yesus, bahwa percaya kepada Yesus, segala-galanya sukses, segala-galanya berhasil. Apa yang kita inginkan, kita dapatkan. Apa yang kita cita-citakan, kita peroleh. Tidak pernah berantem sama pasangan. Tidak pernah diam-diaman sama pasangan. Atau tidak pernah diblok berulang-ulang. Atau diam-diaman beberapa hari. Atau tidak pernah putus dengan pacar. Atau tidak kena dengan sakit penyakit. Tidak kena dengan corona ini. Tidak pernah mengalami dipecat. Tidak pernah mengalami kena PHK. Tidak pernah mengalami pengurangan jumlah pekerja. Dan segalanya. Dan itu dimunculkan oleh teologi sukses itu. Penganut teologi sukses itu. Yang mengatakan bahwa ikut Yesus itu, bahwa semuanya lah nyaman, semuanya lah berhasil. Makan pun daging ayam terus. Kalaupun tidak daging ayam, daging babi gitu. Pokoknya daging mulu gitu. Daging gitu ya. Itu yang dianut oleh sebagian orang. Dan memang itu yang sering hadir di dalam pribadi orang yang hanya melihat Yesus itu dari sebuah logikanya saja. Banyak pribadi yang gagal paham untuk memahami, mengimani Yesus di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, setiap orang yang mau ikut Yesus harus mau sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. 3 hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan mau ikut Yesus. Menyangkal diri adalah pribadi yang mau mematikan egonya, yang mematikan keinginannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Mendahulukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita mau. Tapi membiarkan Tuhan berotoritas, membiarkan Tuhan berkuasa atas seluruh keinginan kita. Makanya dikatakan, siapa yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, lalu yang kedua pikul salib. Dan itu dikatakan oleh teolog dari Jepang itu, Koyama, mengatakan salib itu tidak punya gagang. Salib itu tidak punya tali. Salib itu memang harus dipikul. Salib itu tidak boleh dijinjing. Karena dia tidak punya cabang. Artinya apa? Memang ikut Yesus itu ada salib yang kita pikul. Makanya Tuhan Yesus mengatakan memikul salibnya, bukan memikul salibku.
benar ikut Yesus itu, kita mengalami pergumulan, kita mengalami tantangan. Tapi bukan mau mengatakan bahwa ikut Yesus itu melulu adalah persoalan, melulu adalah pergumulan. Tidak. Ya, lihatlah situasi saat ini. Kita ikut Yesus. Mungkin dirimu tidak dianggap. Mungkin dirimu tidak diperhitungkan. Mungkin pekerjaanmu tidak dihargai. Mungkin engkau mendirikan rumah ibadahmu dihalangi. Ya, itu adalah salibku. Tuhan Yesus memang tidak pernah berjanji semuanya akan mulus. Tapi janji Tuhan, Dia akan menemani kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menuntun kita. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Roma 8 itu. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Maka jangan takut pikul salib. Lalu apa yang ketiga dikatakan? Ikutlah Yesus. Artinya apa? Mengikut Yesus itu bukan bicara tentang pengennya saja atau maumu saja. Tapi mengikut Yesus yang dimaksud adalah kemanapun, apapun, bagaimanapun keberadaan Yesus itu, ada kesetiaan di sana. Bukan hanya senang, bukan hanya mau. Ketika Yesus yang melakukan mujizat itu, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Yesus menyuruh diam badai, tapi juga menerima Yesus yang mengalami dikucilkan, tidak dianggap. Pernah dikatakan orang gila, disesah, dihujam, ditikam, dijual, lalu dibunuh, mati. Itulah Yesus seutuhnya. Maka Tuhan mau kita menjadi pribadi yang selalu ikut Tuhan di dalam sebuah kesetiaan. Maka Tuhan Yesus menghadirkan konsekuensinya di ayat yang ke-35 itu. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tuhan Yesus mau bilang, apa yang paling berharga di hidupmu? Pasti kita bicara nyawa kita. Sebab apa gunanya harta dunia ini? Apa gunanya mobil bagus, kontrakan banyak, pekerjaan bagus, kebun bagus, atau apapun segala macam itu yang dihadirkan oleh dunia ini, kalau engkau mati, kalau nyawamu hilang, kita tidak bisa mengganti nyawa kita. Kita tidak ada nyawa cadangan. Walaupun ketika kita ngebut, waktu anak muda suka ngebut begitu, orang akan bilang, yang dikawani itu pikirnya ada nyawa cadangannya, yang adanya jantung itu yang ketiga gitu. Saudaraku, tak ada yang bisa menggantikan nyawamu, kecuali pemilik kehidupan itu sendiri, kecuali Yesus itu sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini kalau kau kehilangan nyawamu? Dan hal yang terakhir begitu berat sekali. Apa kata Tuhan? Kalau engkau malu memperkatakan aku, kalau engkau malu bertuhankan aku di tengah-tengah orang yang tidak setia, di tengah-tengah orang berdosa ini, maka ketika aku datang kedua kali nanti, aku pun malu mengakui kau jadi anakku. Sedih sekali ya. Tuhan mau katakan apa? Tuhan mau kita tetap bangga. Tuhan mau kita tetap berada di dalam iman yang satu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi situasi di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan karena di warung yang bukan Kristen, lalu kita tidak berdoa. Jangan karena engkau mendapatkan jabatan, lalu agamamu kamu jual. Lalu karena kamu ingin menjadi kaya, terkenal di dunia ini, kamu berubah agamamu, kamu menjual Yesusmu. Lalu karena kamu pengen sesuatu lebih populer di dunia ini, bahkan Yesusmu pun kamu jual. Ingat, firman Tuhan mengatakan,
Kalau kamu malu dengan Tuhan Yesus, dia juga akan mengatakan malu dengan dirimu. Yesus juga tidak akan pernah mengakuimu menjadi anaknya, menjadi pribadi yang dia selamatkan di dalam kehidupan ini. Kalau orang malu denganmu, itu masih bisa terobati. Tapi jangan sampai Yesusmu malu dengan dirimu. Jangan sampai Yesus malu mengakuimu menjadi anaknya, menjadi pribadi yang dikasihinya di tengah-tengah kehidupan kita. Coba bayangin, di saatnya nanti kita datang kepada Tuhan Yesus di hari penghakiman nanti. Lalu kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhanku. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa ya? Sorry deh, gak kenal ya. Sakitnya itu tak seberapa. Manunaini nah. Tapi itu bercanda, itu bahasa candaan. Tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan menuliskan, kalau engkau malu mengakuinya, maka Yesusmu pun akan malu mengakuimu kepada Bapaknya di sorga. Lalu apa yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan takut menderita karena Kristus. Tidak seberapa penderitaanmu itu dibandingkan sukacita kekal. Tidak seberapa penyakitmu, tidak seberapa rasa sakit yang engkau alami. Bahkan kematian yang engkau alami karena Tuhan Yesus itu, dibandingkan kehidupan kekal yang Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabatku, kekasih hati terbaik di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, ikut Yesus itu sangkal diri, pikul salib. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matikan egomu. Ikut Yesus dengan seluruh konsekuensinya. Ada salib, benar. Akan ada salib. Tapi percayalah, tangan Tuhan selalu merendah. Tangan Tuhan selalu memegang dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan itu. Maka kau akan dimenangkan. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari Engkau saja mengajar kami untuk memahami karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.